dari Jalan Gayam 24 Yogyakarta. Obrolan tentang dunia bisnis dan anak muda. Baiklah, kita mulai sesaat lagi. Sekarang ding. Kobis, Kongko Bisnis. 106.1 Jerone Modril Saraf Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancabar Jogja, apa kabar? Wih, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi malam ini. Malam pas siang ya ini ya? Ini sore hari lah. Sore ya? Jangan mengarang cerita. Iya sih, ngaku bohong aja ya kalau itu ya? siaran hari Selasa itu adalah tapping gitu. Iya, hari ini tapping. Karena sudah diumumkan ke seluruh sosmed. Oke. Daripada dosa, ya udahlah. Selamat sore Kancabar Jogja dan selamat malam yang dengerin rirannya hari ini di hari Selasa. Kobis jam 7 sampai dengan jam 9. Kalau sekarang live-nya di hari Minggu tanggal 27 Desember 2015. Yes, oke, betul. Dan saya lah dan juga ada Mas Sabtuari seperti biasa yang selalu memandu Kobis Kongko Bisnis. Asik. Hari ini kita acara di luar. Iya. Sengaja mengundang masa. Masanya mana? Tepuk tangan dong semuanya dong. Oh. Yeay. Ada 643 orang. Iya, itu 644 baru masuk satu ya. Di luar perjalanan juga tadi ngabari mau ke sini. Iya ya. Di kantor pusatnya warung SS Spesial Sambal yang legendaris. Tepuk tangan dong. Yang ada di Jalan Kinanti, utara MMUGM ya, kampus MMUGM di Yogyakarta. Sudah ada di depan mata saya. Yes lah, hari ini luar biasa tamunya. Karena emang sebulan sekali katanya pengen acara di luar. Wah. Biar seru, biar beda. Biar seru. Belajarnya lebih banyak umatnya nih. Banyak umatnya. Iya kan? Dan terus selalu mengundang teman-teman yang memang konsen pengen menjadi seorang pengusaha. Mereka yang wah pengen nih mas dapat banyak ilmu. Ini yang di grup Facebook tadi udah ramai banget. Enaknya ya, yang tinggal di Jogja banyak banget acara-acara kayak gitu, gratisan, kumpul, dengar dari pengalaman pengusaha. Aku tinggal di Duri Mas, Riau, tinggal di Tabalong, wow tanah grogot, ngunti ya daerah kono lah pedalaman semua gitu loh. Mau belajar cari ilmu kayak gini itu susah. Jadi kalau mereka bilang beruntung mereka yang tinggal di Jogja ya disyukurilah. Karena banyak sekali seperti ini yang medianya ya. Betul, untuk belajar itu wadahnya tuh ada semua. Yang baru datang mangko Mas silahkan. Gak kebagian tempat duduk lesehan, oke? Ya, kamu telat dibandingkan 600 orang lainnya, yes. Mas, berarti kan kita sekarang ada di aula kantor pusat warung SS. Nggak mungkin kalau kita masuk tanpa izin. Karena kita emang memboyong. Kok memboyong? Kita sebenarnya diboyong ya, karena kita pindah ke sini. Yes. Ada Mas Yoyo Heri Wahyono, ini founder dan ownernya warung SS Spesial Sambal yang bakal jadi narsum kita. Tepuk tangan dong buat Mas Yoyo. Sudah hadir di sini. Tapi aku punya kisah. Apa kisahnya? Kurang lebih sekitar berapa tahun? 14 tahun yang lalu ya Pak ya. SS itu 2002, bayangkan. Itu ada sebuah kejadian begini. Ada seorang anak muda kuliah di Teknik Kimia UGM ra lulus meh 8 tahun ya toh. Skripsinya rampung tapi rame luwih sudah. Kalau harus mengulang mata kuliah 5 apa piro ya toh. Stres. Jadi biasa bikin teknik kimia merancang rumus-rumus kimia jelimet, dia malah merancang sambel, rumus membuat sambel. Mungkin saking stresnya dia ngadon yang lain sambel aja lah ya. Sambelnya kalau orang mengerti sambel ya memang satu jenis, kalau dia enggak, bikin sampai puluhan jenis sambel. Dan dia mulai jualan pertama waktu itu aku ingat banget di Barat Geraha Sabah UGM. Aku pernah bantuin 3 hari tok. Dia ngangkutin barang ke mana pick up, tak bantu. Kan dulu kita di event bareng. Nah, terus 3 hari tok tak bantu. Kalau ada sisa makanan cuman taruh dapur, besoknya tak habisin. Jadi aku momen-momen makan lele. Sisa warung SS tahun 2002 itu aku ngalami. Oh, ini sisanya masih ada. Iya, masih ini kan emang tidak izin. Jadi ini bukti ketidakberkahan. Jadi agak izin. Aku njaluk izin saiki sok guru iki tenang ae. Kowe tetep. Aku izin karo sapa ya? Aku lali ya, akeh-akeh. Tidak menyangka warung kaki 5 dari Barat Geraha Sabah UGM tersebut di tahun 2002, sekarang sudah 2016 ya, berkembang menjadi
warung makan, restoran yang jumlahnya banyak banget di seluruh Indonesia menjadi ujung tombak yaitu terdepan bisnis makanan pedas di Indonesia. Iya, betul luar sekali. Biasa ya. Banyak yang meniru ya. Nah, yang niru banyak-banyak tapi yang tutup juga banyak. Yang tutup ya oke. Dan ini yang bertahan adalah orang yang dulu lelenya saya colong. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Yoyo dong, luar biasa. Pak Yo, apa kabar Pak? Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso ngomong assalamualaikum saya. Baru tadi. Baru diajari. Mas Yoyo ini teman lama saya teman-teman semua. Jadi dulu aku pernah bekerja di sebuah radio di Jogja juga barengan sama Ela nih, aku raket nomor yang Jeronimo biyen Terus saya diajak Pak Yoyo, "Sap, ayo bikin EO." Jadi tahun 2001 saya gabung sama Mas Yoyo bikin EO namanya Inset Production. Pusatnya itu di Jalan Kaliurang Sri Kaloka ya. Saya nggarap sama Pak Yoyo tuh banyak event-event, tapi beliau memulai bisnis SS-nya sendirian. Nah, sampai akhirnya kita berpisah. Tapi itu momen menarik ketika bagaimana saya tahu karakter orang ini. Beliau sahabat saya, guru saya, mantan bosku juga di Inset ya. Jadi kalau dia berhasil saya nggak kaget. Panjen getie kayak ngono. Memang jatuh bangunnya udah. Saya wis getie ono tulisan sukses. Pak Yo cerita dong, kasih ilmu ke teman-teman semua juga di rumah. Bagaimana perjalanan Inset? Warung SS. Ya Inset bagian dari SS. Karena dulu yang buat ngangkutin peralatan kalau kita nonton itu punya Inset ya. Jadi Inset berjasa ya. Ikut membantu itu. Monggo Pak Yo, silakan. Ditanya bagian mana yang harus saya ceritakan? Awalnya. Apakah benar yang tak ceritakan tadi apa aku ndok bos ngono lah Nanti panjang ini. Ya ora apa-apa. Iya. Monggo. Asal jangan 2 hari aja Mas. Iya. 2 hari. Jadi Mas Sabtu kan sudah, saya pikir Mas Sabtu tahu betul ya bagaimana dulu. Yang jelas yang perlu saya tekankan di sini tentang cerita SS itu cerita SS awal tuh yang pengen saya beri penggalan tuh SS itu dimulai dari 6 orang personil ya, 6 orang personil itu ada termasuk adik saya sendiri, terus kemudian temennya adik saya, temennya adiknya teman saya, terus tetangga ya, orang-orang terdekat lah, bukan orang-orang rekrutmen baru. Itu kurang lebih kita mulai dari 6 orang, terus kemudian juga kita mulai dengan modal itu sebesar 9 juta. 9 juta itu pun ya 3 juta itu uang saya sendiri, sementara 6 juta yang lain itu adalah uang saya minta sumbangan dari adik sepupu saya, terus kemudian diakadkan sebagai bagi hasil gitu 6 juta. Nah itu kalau dari modalitasnya ya, modalitas orangnya sama modalitas uangnya. Nah sementara kalau modalitas bagaimana saya bekerjanya itu awal-awal memulai warung SS itu yang tadi disampaikan Mas Sabtu, membantu angkat junjung tendo, terus kemudian mendirikan warung di sana. Itu ya setiap hari itu mulai dari pagi jam 5 gitu ya, itu belanja, kemudian habis belanja sampai jam 8 kemudian masak di dapur 1. Yang Mas Sabtu sampaikan Sri Kaloka sebagai markasnya Inset itu juga akhirnya waktu itu jadi markasnya warung SS. Dan pertama kali dan itu adalah rumah kontrakan yang saya kontrak gitu, dan sampai sekarang masih saya tempati sebagai rumah pribadi gitu. Nah kembali ke cerita SS yang tadi, jadi ya semua aktivitas bareng sama Inset, bareng sama SS itu di situ. Nah untuk SS-nya sendiri jam 5 belanja sampai jam 8 masak di dapur 1 di rumah kontrak itu sampai jam 11 siang atau jam 12 istirahat sebentar, kemudian jam 1 siang itu sudah mulai pasang tenda. Angkat junjung dulu Pak. Angkat junjung dulu ya. Emangnya tendone mapur dhewe. Diangkut ke mobil sewaan, habis itu diangkut ke trotoar, terus didirikan. Nah proses ini dari jam 1 sampai jam 5 itu baru selesai. Tenda berdiri 4 jam ya Pak ya? Ya. Persiapan tuh 4 jam sendiri. Tenda berdiri sudah siap untuk jualan. Ya setelah kemudian jam 5 warung buka, jualan sampai jam 10. Warung tutup, bongkar-bongkar tenda lagi. Balik kene ngomah. Ya diangkut lagi. Turu. Nanti jam 12 selesai beres. Ya. Jam 12 selesai beres, kemudian yang lainnya, yang 5 orang yang lain itu sudah bisa pulang. Sementara saya kan masih harus hitung-hitung penjualan berapa, terus kemudian besok belanja apa, itu kurang lebih sampai jam 1 pagi. Besok jam 5 gitu lagi.
Mas kalau tidur itu yang dipikirin apa sih? Sambel gitu mungkin ya? Wah kalau tidur karena capek ya blek. Oh iya. Itu kan. Pak Yoyo tidur blek, lelere tak jike. Itu yang terjadi. Oh iya. Tapi dia nggak sendirian Mbak yang ngambil lele itu. Oh, yang ngambil lele. Itu segini juga nggak? Dan aktivitas fisik dan pikiran seperti itu tidak hanya seminggu 2 minggu ya. Tapi saya alami itu sampai 1,5 tahun kurang lebih. Seminggu 6 hari karena memang setiap minggu sekali hari Jumat itu libur. Jadi tidak seminggu 2 minggu tapi aktivitas fisik berjuang merintis warung SS gitu. Sampai 1,5 tahun. Ya. Jadinya itu kan berarti di trotoar itu sampai 1,5 tahun. Betul. Nah, gimana Mas Yoyo waktu itu punya pemikiran untuk aku harus punya tempat sendiri yang lainnya nih, tidak di sini. Itu buka cabang atau memindahkan tempat? Kalau yang di trotoar sampai sekarang masih ada Mbak? Masih ada ya? Masih ada. 1,5 tahun tuh momen Pak Yoyo seperti itu. Ya, Merintisnya ya. Okay. Itu loh yang tadi Mas Sabtu bilang getehnya itu. Getehnya itu 1,5 tahun. Iya geteh sampai diperes-peres. Buka cabang kedua itu tahun berapa Pak? 2004 pertengahan atau awal. Berarti kurang lebih 2 tahun lebih. Setelah 2 tahun ya? 1,5 tahun lebih saya baru buka cabang kedua. Oh ya. Betul Mas Gitu. Sabtu. Orang itu sabar. Kebanyakan sekarang baru 6 bulan buka cabang. Sekarang 3 bulan buka cabang. Bulan ke-6 tutup kabeh. Iya. Itu banyak loh. Ada yang saya lihat itu berapa itu. Terlalu bernafsu. Sanggon werung diurus pengennya wah. Monggo lanjut Pak. Akhirnya pindah nih lokasinya Mas. Tidak pindah, tapi menambah. Masih ada sampai sekarang. Buka cabang kedua itu di Condong Catur. Sekarang di dekat perempatan itu. Itu. Ya. Sudah itu sudah mulai buka cabang, pada akhirnya SS mulai berkembang ya momennya mulai berkembang kita buka cabang itu setelah 1,5 tahun lebih itu. Mulai beranak pinak ya Pak? Ya, mulai beranak pinak. Endingnya dulu sekarang berapa cabang Pak Yo? Lupa hal ya Allah. Nanti lali lo bosnya ya cuma Allah, cabang piro. Wih, manajerin TV ini 72 cabang. Urip kabeh kuwi. Masya Allah. Tepuk tangan dong teman-teman semua luar biasa. 72 hidup semua. Sampai lupa ya. Mungkin itu ada Mas Auf Mbok Moro biar tamu kopis ya toh. Baru 5 cabang mumet deh. Jadi ngurusi 72 cabang ya, yang perlu yang tadi berkaitan dengan Mas Abdul sampaikan buka cabang itu tidak asal ada modal, tidak asal pasarnya baik. Yang perlu saya sampaikan di sini, SS itu dengan 72 cabang itu sekarang kita punya 3.600 karyawan. Karyawannya 3.600. Nek gajian piye kuwi lah? Ya dibayar Mas. Iya ngerti ngono lho, ora mumet. Lihat dong. Paling jauh cabang di mana Pak Yo? Denpasar. Denpasar sudah ada ya? Sudah ada. Denpasar, di Bali sudah ada 2. Terus ada mana lagi? Jauh Pantura. Pantura hampir semua kota ya, mulai dari Pekalongan, Cirebon. Itu sudah ada. Sudah ada, terus sampai di sana ada. Jakarta, Cilegon sudah semua malah. Jakarta Barat, terus Bintaro, Tangerang, Depok. Yang masuk di mall ada juga? 1 kita uji coba sampai sekarang. Di mana itu Pak? Di Jogja City Mall. Oh oke ya. Celah ya Pak. Auf buka juga di mall. Sesasi tutup. Nah itu. Oh belajar besok. Kita belajar dari Mas Auf nih Mas Yoyo. Kira-kira kalau buka cabang gitu atau mungkin nanti placement tempatnya ada di mana, bukanya apa, pemikirannya, pertimbangannya ki opo? Apa waton rame tok Pak gitu loh. Wah iki wis lumayan ki, aku wis payu, buka meneh gitu atau gimana? Saya tidak langsung menjawab pertanyaan dulu ya. Oh ya boleh. Buka cabang dulu ya. Iya boleh. Ini yang tadi Mas Sabtu sampaikan biar itu tidak terjadi. Berapa 6 bulan buka cabang berapa tadi? 6 bulan tutup kabeh. 3 bulan bikin. Nah, karena itu banyak terjadi. Jadi gagal ketika buka cabang. Itu kan sayang brandnya. Di sini sudah rame di cabang pertama tapi ketika buka cabang kenapa gagal? Intinya adalah kalau filosofi yang paling gampang, cabang itu kalau kita ada pohon gitu ya, kalau menanam pohon itu kan ada akar yang di dalam tanah kan kelihatan, sama ada daun, buah dan lain-lain yang itu di luar tanah, di atas tanah yang akan kelihatan. Cabang itu cabang warung ya dan dedek bengeknya itu termasuk yang kelihatan. Nah, ya. Jadi yang ketok rimbun, buahnya banyak. Cuman akar itu yang kadang-kadang kita jadi lupa.
kita buka cabang banyak, kita lupa untuk menumbuh kembangkan akarnya. Menguatkan akar. Akar ya. Sininya gede, akarnya kecil. Rapuh. Akhirnya rapuh. Ambilnya ono angin sidik. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi ketika buka cabang itu tidak hanya nuruti pasar, tapi setiap kali buka cabang itu harus ada yang di bawah tanah itu apa? Sistem organisasi yang nggak kelihatan, Mbak. Itu harus kita perkuat. Buka cabang satu barangkali kita harus perbaikan sistem satu. Ya, mungkin nambah di struktur satu. Ini kan nggak kelihatan, tapi harus kita perkuat untuk menopang gedenya yang di atas tanah. Itu yang penting. Makanya saya sampaikan di sini hati-hati untuk buka cabang. Nah, ketika mau buka cabang, kalau pengalaman SS pertimbangannya adalah jelas pertama permintaan pasar. Yeah. Dasarnya apa? Dasarnya SS itu setiap kali mau buka cabang itu ada kuesioner. Ya, kuesioner ke konsumen yang sudah berlangganan di SS. Misalnya SS mau buka cabang, yang paling diinginkan di daerah mana? Itu dari situ nanti akan nampak. Ya, kira-kira daerah mana yang bagus. Itu rutin dilakukan survei itu, Pak. 6 bulan sekali kita punya kuesioner di all cabang, semua cabang. Iya, di semua cabang. Dan hasilnya efektif? Sampai sejauh ini dari pengalaman kita buka cabang itu gagalnya itu 2 kali. Cabang di Bintaro Graharaya itu gagal, sama cabang di Merican Jalan Moses Gatot-Koco itu gagal. Jadi saya juga pernah buka cabang itu gagal. Setelah bertahun-tahun ora payu. Ora payu, bukan rugi terus. Nek buka cabang rugi terus masih ada sampai sekarang gitu. Ya, tapi yang tidak laku ya itu 2. Rapayu blas. Rapayu. Aneh toh lah. Ya, itu. Pasti ono tuyule ning kono. Ada jadi. Nek ora yo kuwi lho. Sing rambutnya gondrong idoni kae lho. Iya lho. Ditanduri opo ning kono pasti. Dadi nek wong lewat kono dibutakan matanya. Ben heboh ngono lho. Kan saya punya usaha ya. Kayak Auf mau neng mall ya dipasang nih. Ada yang nanya Pak Yo, ini kan 27 jenis sambel. Yang bikin siapa Pak? Kok yo iso-isone sambelnya macam-macam, dibikin nama yang unik-unik gitu ya Pak? Semua resep masih dari saya sampai sekarang. Jadi semua base resep itu masih dari saya, termasuk kalau ada inovasi resep dan pengembangan menu dari saya. Kalau dulu awalnya Mas Sabtu masih 11, belum 27. Ya. Tapi ingat Pak Yo, biar tahu namanya aku. Apa? Tuh ono makanan tuh, coba enak orang. Nah, aku semua makanan enak ya Pak. Masalah itu. Aku tuh tester yang gagal. Adanya cuma 2. Iya, enak sama enak aja. Banget. Makanya tadi diberi tester untuk sisa-sisa itu. Lele roto mambu-mambu ngono wis bismillah. Wong jenenge kerja ning EO Bali bengi ya belas kasihan. Ngeleh iki kabeh halal. Supaya membuat standarisasi Pak Yo, gimana caranya ngontrol dari cabang yang di paling barat mana? Cilegon ada? Paling barat itu taruhlah di Tangerang. Tangerang sampai yang Denpasar ben rasane podo. Piye itu Pak? Gimana itu? Banyak proses. Lah iya ya cerita Pak. Ono acara yang jelas yang kita garap 2 Mas Abdul secara garis besar, sistem sama SDM-nya. Ya, tapi nomor 1 yang kita garap SDM-nya dulu. Baru sistem. Ya. Kalau SDM itu penggarapannya sampai sejauh mana? Kita garap SDM itu sejak mulai dari kita punya sistem training bertahap. Ya, mulai dari training dasar, training madya sampai training ini. Terus sampai nanti training ketika ada resep baru ada training. Jadi mereka itu juga tahapan trainingnya. Jadi misalnya di SIM 1 kalau di SS taruhlah surat izin menyambel itu. Ada berapa SIM? Surat izin menyambel itu. Misalnya kalau karyawan pertama, training pertama itu dia belum boleh nyambel, tapi baru boleh yang goreng-goreng gitu. Yes. Oh gitu, itu SIM 1 ya. Tingkatan kedua nanti baru boleh ngecah-ngecah sama datar telur. Tingkatan SIM 2 baru nanti sambel, itu tingkatan tertinggi. Itu gitu. Istilahnya untuk menggambarkan bahwa training kita itu betul-betul kita garap dengan serius. Yang kedua, kalau yang saya masuk di sistem itu mulai dari bagaimana menuju masakan yang enak. Itu kan selain orangnya juga harus ada resepnya dan cara kerja yang standar. SOP-nya lah. SOP-nya. Nah, itu kita buat mulai dari SOP bagaimana bahan baku yang benar. Kita sampai detail. Ya, bahan baku yang benar itu kalau cabai itu tidak hanya bunyinya itu tidak hanya cabai rawit, tapi cabai rawit yang seperti apa? Ya, itu sampai detail. Cabai rawit yang tekstur kulitnya seperti ini. Terus warnanya harus oranye sama merah, hijau tidak, putih tidak boleh misalnya. Jadi detail sedetail itu. Ono cabai warna putih, Po?
Yang belum matang? Oh. Wah, putih. Mungkin cabenya udah tua banget, Mas. Ubanan. Cabai itu yang belum matang. Udah tua, putih, jangan Mas. diuyel-uyel. Itu bahkan itu contohnya sampai bahan baku, sampai prosesnya, bukan cuma resep berapa gram garam, itu tidaknya itu yang datang, tapi sampai prosesnya. Contoh itu semua dibukukan berarti ya? Dibukukan dan ditrainingkan. Gitu. Di dapur ditempel nggak atau wis tutup buku? Oh, nggak boleh ditempel di dapur. Karena di dapur semua orang harus hafal. Oh, ngono ya. Mas, itu kalau misalnya training gitu ya, training atau pelatihan apapun itu ada ujian. Ya. Nah, itu ada nggak di SS? Maksudnya setelah ini ada 72 macam sambal gitu. Saya pecah tuh Mas kepalanya ngapalin kan. Terus bikin, oke kamu sekarang bikin sambal ini, terus latihan bikin, terus ada ujian lalu di tester ini rasanya benar atau enggak, ada nggak seperti itu? Wow. Ada, memang ada. Jadi pernah kok saya itu ngetes artinya ini mau dites untuk apa? Ini mau dites untuk jadi kepala produksi. Nah, setelah mereka masak, saya icipi, belum levelnya kepala produksi, belum lulus, kembali dulu jadi staff. Oh, gitu. SIM-nya ditarik. Wah. Ya, Tarik dulu gitu. Tadi gue tukang goreng endok, wah menyakitkan loh. Jadi pembuat sambal turun derajat jadi penggoreng endok. Paling tinggi adalah pembuat sambal ya, levelnya ya. Buat kru SS itu harga dirinya turun. Kayak seko mayor mudun neng kopral rasanya. Nyawanya dirasa Mbak soalnya. Gitu ya. Itu jadi kalau saya bahkan sampai buka cabang itu, kalau buka cabang itu meskipun fisiknya sudah siap, tempatnya sudah siap, tapi orangnya belum siap, ya mendingan saya ditunda. Itu pernah. Jadi buka cabang udah siap semua, tinggal besok minggu depan. Saya kadang-kadang iseng Pak. Ini minggu depan sudah siap Pak untuk dibuka gitu secara fisik. Saya tes juru masaknya, itu belum, ini udah tunda lagi bulan depan. Nah, itu tempatnya yang nganggur dulu. Lah itu karyawan tetap gajian padahal Pak ya. Ya konsekuensinya. Konsekuensinya bayari wong berapa satu warung rata-rata berapa? 10 orang, 18 orang berapa sih? Terendah itu 27 orang, warung terendah, warung terbanyak 62 orang. Satu warung? Ya. Innalillahi. Lem bayar be. Ini bagaimana Mas Auf? Ketua Jogja Perdagangan. Mas, tak warung dewong swidai rasane be. Mas, jadi saya pengen tanya, kalau tadi udah ada warung yang sudah siap, tinggal tinggal jalan, tapi ternyata masakan belum sesempurna sesuai standar Mas Yoyo gitu. Apa pemikiran Mas Yoyo meng-cancel itu, padahal kan akhirnya jadi rugi bayar karyawan dan lain-lainnya. Memikirkan konsumen atas kepuasannya kah atau apa gitu? Jangka panjangnya Mbak, yang kita cari bukan pembeli tapi pelanggan. Coba bayangkan warung saya ini orang-orang yang masak belum enak. Misalnya saya buka cabang baru di Tegal misalnya gitu. Ini belum enak masaknya sudah saya buka, gitu. Orang datang ke sana makan tak enak, kapok. Kecewa. Nggak balik lagi. Kapoknya ini pun dia cerita, SS Tegal elek, nggak jadi laku. Hari pertama sukanya heboh berduyun-duyun. Tapi enak, betul. Nasib kayak Auf mlebu kaskus. Ya toh, nek kasus kok dadi 100 halaman ngelek-ngelek cabang Tegal. Start hari ini Auf ya. Disiksa aja. Oke deh. Jadi memang pemikirannya emang kita nggak boleh buru-buru ya Mas ya. Harus yang dipikirin adalah jangka panjang, pelanggan bukan pembeli ya. Bukan. Jadi yang kita cari bukan pembeli yang sekali habis tunggak lagi, tapi pelanggan yang seminggu pengennya terus sampai bertahun-tahun dia tetap. Pelanggan itu definisinya adalah orang yang membeli bolak-balik, nggak kapok-kapok, malah kecanduan nagih nganti sakau. Saya ndelok logo SS itu. Piye carane itu misinya Pak Yoyo tuh ngono. Iya, ndelok sambel kejet-kejet ngene ya. Logone tok lah. Lihat logo SS itu langsung. Nah, itu luar biasa. Susah loh bikin usaha kayak gitu. Iya. Berapa banyak kita lihat logo perusahaan kita mangkal malah melengos. Jangan ke sana, itu kan rela. Tapi ini malah kejet-kejet minta masuk itu. Jatuh apa tabrakan di depan aja, kalau bisa dia mampir dulu baru dia ke rumah sakit ya kan. Hebat sekali, luar biasa ya. Pak Yoyo, lanjut. Ini cabang sudah banyak. Cuman saya pernah dengar kalau Pak Yoyo tuh, saya nggak mau memfranchise-kan warung SS. Ya toh, kan dulu heboh franchise. Kira-kira 5 tahun lalu tuh kan Indonesia heboh franchise. Saking banyaknya gerobak aja, dalam hitungan tadi 3 bulan tiba-tiba ada tulisan info franchise wedan. Gerobak jus wae info franchise. Tutup kabeh saiki ya.
Aku juga termasuk. Yang dulu korban franchise itu ya. Momen-momen ketika meledaknya sampai Pak Renal Kasali ngenyek gitu. Itu bukan franchise, gerobak chais katanya gitu. Karena bernafsu bukan bikin cabang dengan menggait investor. Nah, kalau di sistem SS itu bagaimana sih Pak permodalannya? Apakah Pak Yoyo sendiri atau ada pihak luar? Atau dulu sempat memfranchise-kan terus di-cancel, gimana Pak? Ya. Ceritanya jadi dulu saya pernah tergoda ya, pengen cepat punya ini itu, pengen usahanya cepat booming, cepat gede, cepat punya duit banyak kaya. Salah satu cara instan cepat adalah jual franchise. Itu 4 tahun yang lalu kurang lebih atau 5 tahun yang lalu SS jual franchise itu sudah 7. Ya, tapi kemudian yang terjadi ketika saya lihat warung-warung franchise ini tuh warungnya itu jadi kurus. Secara finansial saya tidak ada masalah Mbak. Orang saya jual franchise itu pertama dapat royalti, terus kemudian setiap bulan entah warung itu laba atau rugi saya juga dapat royalti. Itu pertama franchise fee namanya ya. Itu terus dapat royalti setiap bulan. Mau warung itu rugi atau nggak rugi saya dapat. Saya secara finansial nggak ada masalah, nggak ada resiko, nggak rugi. Ya cuman ketika warung itu saya lihat warung itu kualitasnya turun, layanannya turun ya, itu menyedihkan gitu loh. Nah ini kan membahayakan brand. Ada 7 yang saya franchise-kan dan ini menyedihkan. Sementara saya punya 20 yang lain yang punya saya sendiri. 7 nilainya jelek otomatis akan berimbas pada 20 yang tidak franchise. Secara brand akan berbahaya. Nah, secara perasaan juga menyedihkan Mbak. Buat apa saya dapat duit banyak dari franchise tapi ketika di sana saya lihat karyawan berseragam SS sedih-sedih, gajinya tidak cukup, kerjanya tidak bagus, kualitasnya jelek, itu menyedihkan buat saya. Itu karena manajemen dipegang mereka langsung. Permasalahannya iya, kalau namanya franchise itu kan manajemen lepas kan, itu. Permasalahannya orientasinya berbeda. Orang pemegang franchise itu biasanya orientasinya itu beda sama kita. Kalau kita ada rasa sayangnya, karena SS yang melahirkan saya. Ibaratnya anak saya kan, ya ada sayangnya. Tapi kalau masa waralaba franchise itu nggak ada sayangnya. Betul itu. Biar carane duit saya cepat bali, untung sampai diperes-peres gitu ibaratnya. Menyedihkan. Karena rumongso sudah bayar di depan ya Pak ya. Modal gitu. Keluar banyak gitu. Akhirnya dikorbankan lah kualitas itu. Nah, bagi saya yang salah bukan sistem franchise-nya. Ya, jadi Starbucks, McD, KFC, banyak brand-brand internasional yang lain dia sukses besar dengan franchise-nya. Tapi kalau kita bicara franchise lokal, saya pengen tanya, brand mana yang franchise di-franchise-kan terus kemudian umurnya panjang? Mana? Lokal loh ya, gitu. Aku langsung jawab ya lah. Ayo. Merek apa? Soalnya ngerti jeruannya. Hampir semua brand lokal. Padahal mumet-mumet. Ya, kalau brand lokal yang di-franchise kan tuh gini, drop. Jadi yang salah bukan sistem franchise-nya, tapi yang salah adalah ketika SS mau jual franchise, SS itu motivasi jual franchise-nya seperti apa, kesiapan jual franchise-nya seperti apa. Itu ternyata sebenarnya kita belum siap, hanya kita buru-buru pengen cepat punya ini itu, pengen usahanya cepat terkenal gede, pengen cepat kaya, secara instan akhirnya jual franchise. Padahal kita sebenarnya belum siap. Butuh organisasi, aturan, sistem kontrol, dan kita sendiri SS punya legal yang kuat untuk bisa jual franchise dengan baik. Gitu. Jadi memang kunci utamanya adalah di akar ya. Akarnya yang kalau mau harus jual luar franchise biasa. Ya akar di franchise-nya harus super kuat. Ada tim khusus. Ya, kalau saya ditanya SS yang sudah 13 tahun kira-kira suatu saat akan franchise gak? Kemungkinan iya. Cuman kalau saya ngitung ya mungkin baru 10 tahun ke depan baru kita punya mampu untuk jual franchise secara benar gitu. Terus nasib 7 cabang yang sempat di franchise kan diapain itu Pak? Saya tawarkan ke franchisee-nya. Suntik mati atau? Ya, suntik mati, saya ambil brand SS, tetap jualan sambal boleh pakai brand lain, atau saya akuisisi dengan sistem bagi hasil. Itu akhirnya sistem bagi hasil. Ya, kebanyakan mereka ya wes kelola sama SS bagi hasil. Gitu jadi, ya. Brandnya tetap milik Pak Yoyo, tapi kue lungo. Kue ngomah wae ungkang-ungkang sikil, per bulan tak kayak duit. Ning ojot sampai menginjakkan kaki ning warung ini. Kalau nggak resek itu. Lo serius lo lah. Gitu ya. Mendingan di rumah aja per bulan nanti laporan kita kasih, kita transfer ke Pak ya. Betul ya. Pokoknya udahlah kekirim lah ya gitu ya, pada rewu-rewu.
tinggal melakukan itu. Oke. Itu loh, petugas di belakang udah gini-gini itu loh katanya. Udah ya? Gini artinya apa? Oke, berarti nanti kita ngobrol lagi Kaca Muda Jogja. Tadi udah sedikit sejarah dari warung SS. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi, dan juga buat teman-teman yang ada di sini, Kaca Muda yang ada di sini, mungkin juga Kaca Tua ya. Kaca Tua. Ada yang muda, ada yang tua. Jadi Kaca Muda dan Kaca Tua yang ada di sini, yang mau bertanya silahkan, nanti kita tunggu ya. Dipersiapkan pertanyaannya. Oke. Iya. Kita rehat dulu Kaca Muda Jogja. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Kamu masih dengerin Kobis, Kongko Bisnis. Jeronimo Drill, Son of Jogja. Balik lagi Kaca Muda Jogja di Kobis, Kongko Bisnis. Tepuk tangan dong, semuanya dong. Masih seru di sini. Ya, tambah rame Kaca Muda di sini di aula kantor pusat warung SS Jalan Kinanti Utara UGM. Kita ngobrol lagi soal bisnis, gimana caranya, berdiriinnya gimana, lika-likunya gimana. Sama bosnya SS langsung. Betul. Mas Yoyo Heri Wahyono. Tadi tekan mana? Franchise. Franchise. Ya. Kita mau buka pertanyaan dulu enggak? Pertanyaan boleh deh nanti. Oke. Oh nanti. Oh ya. Lanjut lagi. Gue saya takon. Oh ya. Apa pertanyaanmu? Pertanyaan enggak tak buat. tapi tuh Mas, kalau setiap kali saya lewat beberapa warung SS gitu, selain tadi makanan itu ada standarisasinya gitu, dan apalagi sih kuncinya supaya tetap rame gitu, karena memang setiap lewati ini apa-apaan sih, semua orang makan di sini gitu ya, dan membuat mereka mau sabar nunggu itu loh Pak. Iya kan, itu motor yang kuki wong rasa sabar ya Pak. Kalau di SS itu pernah nggak kejadian di SS orang nggak dilayani setengah jam ngamuk-ngamuk pergi, ada nggak kejadian gitu? Ya ada Mas Abdu, tetap ada ya. Cuman saya sendiri juga heran sama kesabaran di mana. Saya pernah ke Tanjung Duren, itu antrian tuh sampai 25. Antrian untuk masuk loh ya. Bukan jadi, makan ya? Bukan untuk makannya, tapi untuk masuk itu sampai 25. Sering, dan itu kata saya tanya ke kepala cabangnya, Mas antrian sampai 25 sebenarnya sering Pak itu. Jadi sering, hampir setiap hari itu kalau jam makan malam zamannya antrian itu sampai 25. Jadi yang untuk antri masuk itu bisa jam 2 jam berarti ya. Antrinya tok itu kalau 25 saya perkirakan 1 jam antri untuk masuknya. Nanti belum dibuatkannya. Nanti ketika di dalam nunggu makanan masak itu kurang lebih setengah jam. Sama makannya rong jam. Dan dia mau nunggu di ruang tempat buat nunggu? Ada tempat nunggu di parkiran mobil gitu. Soalnya kalau 25 kita nggak cukup ya teman. Jadi bahkan telecek yang nunggunya. Bahkan ada saya sempat ngobrol-ngobrol sama pelanggan di Bali itu, ada cerita menarik mereka itu. Gimana itu? Mas kalau mau makan di SS itu resepnya gimana? Kita strateginya gimana Mas? Kita makan dulu sedikit di rumah. Biar kenyang. Nah, gitu. Untuk persiapan ngantri. Habis itu kita jadi antri lama agak siap. Oke ya, luar biasa. Kalau enggak emang kalau orang lapar tuh bikin emosi ya Mas ya. Itu untuk yang takarannya standar. Kalau takaran seperti kita lah. Mangan penuh dulu. Iya. Mampir dulu ke warung yang gampang. Udah terbuang ini kalori. Kita masuk proses rong jam. Nah, makannya banyak lagi. Udah nunggu lama toh. Pesannya yang banyak, ya kan, gitu. Itu jadi pas kalau yang Tanjung Duren tuh sebelahnya bioskop. Ngantri di luar bioskop, dia selesai makan, yang bioskop selesai sak film. Cek mangan toh. Filmnya sentek. Nah, itu tadi kunci loyalitasnya tuh piye toh, Pak? Bisa gimana supaya membuat orang tergila-gila dengan SSI piye gitu loh. Dukunmu sopo lah, terbuka lah Pak, dukunmu sopo. Pelayanannya gimana Mas? Pelayanan ada standarnya juga nggak? Selain dukun tadi. Nanti kalau dukun saya dikasih tahu di mana ya. Dukun dijawab serius kan? Jangan nanti maksudnya untuk soalnya memang kuliner tidak sedikit ya pelanggan kuliner yang menggunakan cara-cara, tapi kalau SS bersih clear. Gak ada sama sekali. Alhamdulillah. Ya, clear, artinya tidak ada cara-cara tidak wajar, cara kami itu untuk buat laris tidak ada. Ya gitu. Biar nanti gak ikut-ikutan gitu maksudnya. Tapi kalau saya boleh menganalisa dari pengalaman SS, jelas nomor 1 jelas rasa, Pak. Jadi ibaratnya kalau SS karena nyawa, saya jualan makanan, itu nyawanya dirasa. Kalau saya ke tim di internal saya selalu bilang seperti yang Mas Sabtu bilang tadi, SS itu enak tidak cukup.
Tapi harus rasa itu kalau cuman enak biasa, enak itu. Tapi harus sampai mengesankan, bahkan tingkatan tertinggi sampai nagih. Sampai bikin orang ketagihan. Itu pengennya SS targetnya. Kalau sekarang SS ditanya, Pak Yoyo, kalau SS sekarang itu sudah dienak, mengesankan atau menagihkan? Tidak semua, belum semua cabang membuat rasanya itu ketagihan, tapi kebanyakan rata-rata masih dirasanya berkesan. Gitu. Jadi memang sudah di atas enak. Nah itu proses yang harus dibangun panjang dalam jangka waktu yang lama, Mbak. Itu. Dan senangnya SS ini kan bikin ketagihan, tapi dengan cara yang sopan. Gitu. Sopannya gimana Mas? Karena ada warung-warung itu yang menamakan warungnya dengan nama-nama demit, setan gitu. Itu kenapa namanya setan? Sambal setan. Sambalnya pedes. Kok tadi setan dia pas misuh loh Mas, setan. Saking pedesnya. Kalau SS kan slow ya. Urusan karyawan ini gimana, Mbak? Kan banyak karyawan. Satu cabang sampai 60 orang. Kalau saya ada seorang teman yang cerita dia pernah diboikot karyawannya, Pak. Itu nggak tahu masalah apa. Itu sampai keluar bareng-bareng, warungnya nggak bisa buka. Kalau di SS pernah ngalami itu, kalaupun nggak terjadi, solusinya gimana supaya itu tidak terjadi? Memanage karyawan. Yang pertama tadi saya sampaikan, SS agar bisa rasa produknya itu enak, itu nomor satu kuncinya di orang, Mbak, bukan di resep. Makanya saya dengan senang hati berbagi resep. Dengan senang hati, resep bukan rahasia kalau di SS itu. Karena resepnya sama, belum tentu rasanya sama kalau orangnya itu berbeda. Jadi saya bilang yang bisa ditiru resep, yang bisa ditiru konsep, tapi cara membangun orang agar dia itu punya ketekunan, kesungguhan dalam menyambel, dalam bekerja, itu yang tidak bisa ditiru. Luar biasa, nyambel pakai masuk di bagaimana ngelola SDM. SS sangat concern terhadap kesejahteraan SDM. Itu. Jadi sangat concern, artinya kalau kita itu mensejahterakan SDM itu sungguh-sungguh serius maka karyawan akan totalitas, Pak. Sudah bisa bekerja dengan senang, cinta, rasa milikinya tinggi. Gitu. Terus kemudian sudah tidak mikir macam-macam yang membuat dia itu sedih dan lain-lain gitu. Paling enggak gajinya cukup ya, Pak ya? Cukup dan fasilitasnya cukup, dan yang penting lagi diuangki, itu disentuh batinnya. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya masalah materi, tapi juga masalah batin. Itu menjadi tugas perusahaan, harus mensejahterakan di dua-duanya itu, agar tidak demo, tidak boikot. Kalau kita di demo, di boikot, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Tapi kalau men-skor satu warung secara bersama-sama beberapa kali. Kenapa Pak itu? Malingan apa piye itu? Jenenge uang karyawan yang contoh di SS Purwokerto. Halus tapi tegas ya Pak ya. Diuangke tapi di rumahnya ya akeh. Saya itu mengibaratkan angel ya, ngono ki angel lho Mas. Daripada terjadi pembunuhan di lokasi, lebih baik dirumahkan dengan baik gitu loh. Jadi pengelolaan SDM itu saya prinsipnya begini, secara sederhana itu pengelolaan SDM, tangan kanan ngelus-ngelus membelai semaksimal mungkin, tangan kiri bawa pedang. Dilus-lus udah nggak bisa, pedang. Gitu. Tidak bisa dibinasakan. Itu. Tapi itu serius, itu prinsip yang saya kembangkan di SS juga di SDM. Di Purwokerto itu pernah, di sana itu sering muncul masalah, barang hilang dan lain-lain, dicari susah. Nah setelah itu saya bilang skor semua, suruh ke Jogja semua. Jadi warung seminggu tutup. Karena orangnya kesini semua diinterogasi, saya beri catatan, saya todong dengan surat untuk menandatangani surat pengunduran diri. Itu semuanya. Yang masih pengen kerja di sini bersumpah. Yang sudah tidak pengen kerja di sini ya sudah gitu. Habis ini saya kasih pesangon, selesai gitu. Akhirnya keluar semua? Enggak. Ada beberapa orang waktu itu. Yang 4 bukan keluar tapi dikeluarkan, soalnya dia tidak berani bersumpah bahwa saya itu jujur. Itu tidak berarti dia yang selama ini nggak bener gitu. Akhirnya yang kalau nggak jujur kan di SS nggak ada tempat, Mbak. Sepinter apapun, secanggih apapun orang itu kalau nggak jujur nggak ada tempat. Silakan pulang ke rumah. Katanya wis spiritual loh lah. Gitu. Karena dia wis aku ora nyolong Pak, aku ora nyolong juga kayak Al-Qur'an. Kayak dua dase kayak Al-Qur'an. Demi Allah. Saya ngomong demi Allah wis ngene iki wae. Tapi sih pemerintahan kira ngaruh ya. Lah aku kon beda. Beda ya. Tong rane sambel ya. Ono culek sambel lah kayak. Karo Al-Qur'an got, siji Al-Qur'an siji sambel kayak. Ayo ngapusi lalot ke ngono. Itu bener loh. Karena bener, karena mentalitas orang karyawan, saya juga ngalami loh lah.
Bagaimana ternyata Pak kalau kita punya karyawan yang tukang ngapus itu ketok ya karakternya lama-lama. Ya, dan teman-teman lain tuh sudah nyurigai, Mas iki kok belanjanya ono sok geseh ya. Mas iki kok mbolosan tiba-tiba ngapus, ini udah bibit-bibit pembohong. Ya. Saya setuju dengan Pak Yoyo karena seminggu lalu aku ya baru mecat uang. Ya toh. Oh, no kasus sih. Betul. Jadi nggak bisa binasakan gitu aja. Jadi tangan kanan yang membelai semaksimal mungkin, tapi tangan kiri harus bukan kebalik ya. Pedang dulu baru dibelai. Jadi gitu. Dilus dulu baru ini. Pak Yo, kalau boleh tahu dari seluruh cabang 72 cabang seluruh Indonesia ini yang rekor penjualan yang paling bagus kota mana sih Pak? Masih nomor 1 pasar paling empuk masih Jakarta Mas Abdul. Jakarta. Ya. Jogja lewat ya malah ya? Jogja lewat. Ya, jadi Jakarta ya Tanjung Duren yang saya sebut tadi itu ya. Rekor tertinggi penjualan, sama Tangerang kota itu rekor tertinggi penjualan. Target mau buka di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi? Belum. Jadi kita masih pengen fokus untuk di tempat-tempat di Jawa dan Bali karena masih banyak kota yang berpotensi, tapi kita belum punya cabang di sana ya. Gitu. Malang sudah ya? Malang sudah. Trenggalek belum. Trenggalek gawe. Tulungagung belum. Selatan ditembaki kabeh. Pokoknya setiap kalian berkeliling kota seluruh Jawa ada melihat logo SS, kalian akan sakau ya. Wah, nanti akan menjadi makanan identik masing-masing kota ya. SS. Kalau di Sumatera soalnya ini banyak uni-uni yang bisa bikin sambel ya kan. Yang di Padang sana. Beda ya. Rasanya beda. Kita buka sesi pertanyaan atau? Pertanyaan boleh yuk. Ada yang mau bertanya silahkan. 2 orang dulu. Yuk. Silakan bertanya karena kita punya hadiah buat penanya yang ada di sini. Kasih mic. Mikrofonnya. Oh ya. Corak gue. Langsung anu gopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yoyo dan Mbak dari radio. Aku ora disebut ra apa-apa, tenang wae ya. Saya sebut Pak Yoyo ora iki, aku ora penting. Sudah malah nomor 1 Pak. Gak denger ya Pak ya. Mulai lapar ini Pak. Tiba-tiba aneh kelakuannya. Namanya siapa Mas? Dari mana Mas? Saya Agus Winarno dari Bantul. Oke. Langsung aja untuk perihal SDM. Bagaimanapun kecenderungannya itu kan kalau orang yang sudah katakan sudah mengerti itu pengen buka sendiri. Untuk menjaga loyalitas bagaimana Pak? Mungkin sementara itu dulu. Loyalitas dari pegawai supaya apa ya, artinya yang sudah ahli sudah sendiri, artinya banyak pengalaman, dia sudah pintar, dia keluar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dewi. Nah gitu loh. Gimana Pak Yo supaya bisa loyal? Kalau karyawan baru kan wes raiso dibina binasakan. Nah iki wes senior banget Pak. Wes legend lah ya. Terus bikin sendiri gitu. Supaya dia tetap bisa loyal itu gimana caranya? Ngomong-ngomong Mas, nama saya Ella. Lanjutin Mas ya. Biar tahu juga. Mbaknya dari Jero. Iya, saya Ella. Ger wone ngono. Santai Mas. Oke. Gak apa-apa Mas. Winarno ya? Yes, dari Bantul. Ini saya tidak bicara motivasi Mas tidak bicara motivator, tapi memang idealisme. Kalau SS memang tidak untuk membuat karyawan, saya tidak pengen karyawan itu tidak berkembang Mas. Mereka semua karyawan berhak atas atas kehidupan yang lebih baik. Jadi kalaupun di SS itu sudah baik, tapi mereka melihat kehidupan yang lebih baik di luar SS, dengan senang hati saya dorong Mas. Itu termasuk kalau pengen berwirausaha siapapun itu di SS. Bahkan SS tidak ada sama sekali namanya surat kontrak ijazah di tahan itu nggak ada. Bukan karena surat kontrak, bukan karena nggak enak gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat dia itu bekerja dengan senang tapi produktif. Itu Mas. Jadi tidak ada yang instan memang. Surat kontrak seperti di bank-bank biar bisa 2 tahun minimal. Ya, kemudian ditahan ijazahnya. Iya, ditahan. SS nggak ada. Bahkan SS itu kan punya program untuk membiayai sekolah atau kuliah untuk karyawan-karyawannya. Itu nggak ada ikatan dinas sama sekali Mas. Begitu kuliah lulus 1 tahun kemudian keluar, tidak apa-apa. Bahkan habis lulus disekolahkan SS, habis lulus keluar kerja di tempat lain, kita tidak masalah. Prinsipnya, filosofinya adalah ketika SS menjadi bagian dari Sabtu yang lebih sukses,
itu berkahnya Mas Sabtu yang lebih sukses itu akan ada ke SS juga, terbagi ke SS juga. Mas Sabtu mungkin sudah tidak di SS, tapi saya yakin doanya Mas Sabtu, kemanfaatnya Mas Sabtu itu sebagian ikut nyiprat ke SS tempat kerjanya Mas Sabtu dulu misalnya. Ini contoh ya gitu Mas. Keyakinan kami seperti itu sehingga kami tidak terlalu digelisahkan oleh orang keluar masuk Mas. Ya. Kalau sudah gelisah itu kan yo tidak produktif kan akhirnya. Jangan dipaksa. Iya, nah, dipaksa itu. malah nggak maksimal. Betul. Itu. Prinsipnya seperti itu. Ya. Dirasa dikondeli. Karena aku banyak curhatan dari ibu-ibu, Pak. Punya warung soto macam-macam, udah pinter keluar. Ya. Saya bunuh diri aja deh Mas. Yang keluar siapa? Yang bunuh diri siapa? Hidup dia tuh hanya sebatas warung soto nih. Kan terhina banget tuh. Yes. Gitu jadi nggak Mas Yoyo nggak ada ketakutan untuk aku udah ngasih resep sambel, dia udah sampai SIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resepnya semua udah ada, dia bikin warung lagi, nggak takut tersaingi sama sekali? Enggak Mbak. Kalau ini filosofis ya Mbak ya jawabannya. Filosofis kalau buat saya rezeki saya sudah dijatah, ya rezeki saya sudah dijatah. Tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau itu tertukar. Ya tidak akan tertukar, tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau diambil orang lain berarti bukan rezeki saya. Prinsip ini bukan masalah salah dan benar, mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi saya tidak ingin memperdebatkan karena apa? Prinsip ini menenteramkan kok buat saya. Saya bekerja itu butuh tentrem karena dengan tentram, tenang, produktif. Kalau mikir persaingan, mikir disaingi, nanti mikir dikhianati, kita berpikir negatif terus, akhirnya apa? Stres untuk mikir negatif, akhirnya nggak produktif. Iya. Buka 100 cabang terus. Sambal terasi dari sambal bawangnya gitu. Karena tertekan. Karena stres tadi kayak gitu. Tapi mungkin secara teori tidak masuk ya, wong ada kompetitor pasti ngurangi pangsa pasar. Tapi saya isi positifnya secara filosofisnya, secara dan itu mentalnya lebih menenteramkan. Betul sekali. Kira istijatah Gusti Allah, ora bakal kijolan, tiba bakal tertukar, tenang ya gitu loh. Luar biasa ya. Dan Pak Yoyo kan jelas karyawan 3.600. Ono senior metu siji ono 3.599. Oh iya. Stok aman. Sebentar, ini saya tambahin sebentar. Apa lagi Mas? Kalau melihat sekarang memang seperti itu, tapi kalau dulu itu juga saya dapat masalah yang sama Mas, keluar masuk, bahkan kadang-kadang saya ya itu karena kekurangan karyawan kan, karena saya bisa masak, saya bisa turun sendiri. Kadang-kadang akhirnya harus buka setengah hari itu sering Mas. Itu akhirnya harusnya buka, ini warung ya sudah 2 cabang, 3 cabang gitu, tapi karena si mepet, kadang-kadang cabang ini Pak kemarin mengundurkan diri 3 orang. Akhirnya tidak bisa buka full, bisanya mulai jam 5 harusnya jam 11. Ya sering Mas. Harus turun sendiri, ya sering. Ya itu konsekuensinya akhirnya. Itu. Ya, itu. Yes. Gitu ya Mas ya. Menenteramkan. Oke, pertanyaan kedua. Silakan. Ada lagi? Gantian cewek. Mbak dari Semarang siapa namanya? Fani ya? Fani ini yang followerku. Pantas ditunjuk. Iya loh. Followerku nggak ada. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. bunyi. Oke. Selamat sore. Terima kasih buat Mas Sabtu, Mas Yoyo dan Mbak Ella ya. I love you. Terbukti Jeronimo tekan Semarang. Iya. Barusan tak kasih tahu. Oh iya. Gini Mas Yoyo, yang mau saya tanyakan, kan pasti SS kalau membuka cabang di suatu kota pasti kan ingin lebih dari 1 cabang. Contohnya kalau di Semarang kan kalau nggak saya salah ingat ada 5 ya. Iya. Betul. Bagaimana cara menentukan lokasi di mana tempat harus membuka cabang itu? Apakah request dari pelanggan? Soalnya dari 5 yang ada di Semarang itu ada 2 yang menurut saya yang di Lamper sama Sompo itu kok jaraknya berdekatan, padahal mungkin di sisi timur Semarang itu belum ada cabang SS. Ya. Mungkin dari saya, terima kasih. Berarti yang ditanyakan adalah kenapa 2 cabang itu deketan gitu ya? Iya, dan bagaimana cara menentukan lokasinya kok? Yang di Semarang kok ada yang 2 deketan, kenapa enggak coba menghadang dari sisi utara, timur, selatan, barat daya gitu ya? Jaraknya berdekatan gitu ya? Yeah. Warung SS itu dibuka sesuai dengan arah mata angin. Bukan ya? Mungkin punya prinsip seperti itu kan saya nggak tahu. Di Babarsari kayak gitu juga. Warung baksoku dikepung, ngulon SS, wetan SS, kurang ajar banget tuh. Aku ya bakso pedes, kene pedes. Wah kacau itu.
Iki ngene loh. Konco loh. Surhat on air ya, surhat on air. Oke. Gimana ini, Mas? Ya. Apakah sesuai dengan mata angin atau bagaimana ini, Mas? Itu beda ya, Mbak. Jadi kalau memang kita, maksudnya nanti saya buka cabang baru, itu prinsipnya tadi sudah saya sampaikan. Kita berdasarkan konsumen, terus menentukan lokasinya itu. Kalau di SS yang penting tidak terlalu mahal, apalagi dulu. Kalau kita buka itu yang penting lokasinya, yang penting jelas tidak mahal. Terus kemudian orang kalau mau ke situ itu tidak banyak halangan pribadi. Biasanya itu saya rasakan sendiri, Mbak. Saya mau tempat di sini. Itu saya rasa, kalau saya konsumen, kira-kira saya ke sini enak nggak ya? Wah, masuk kampung, wah nggak enak. Berarti saya nggak akan pakai serambung sini. Kalau di sini saya kira-kira enak nggak? Wah, ini jalurnya rame, wah nggak enak. Saya nggak pakai. Tapi kalau cabang di sini, saya buka di sini, rumah ini harganya murah. Kalau saya masuk ke sini, wah enak, kayaknya nyaman kok, nggak ada masalah, parkir bisa di pinggir jalan, tempatnya aman, mudah dijangkau. Kalau naik motor gitu, oke, saya ambil tempat itu, gitu. Selain kalau lokasinya, jadi lokasi itu areanya. Kalau venue ya, venue itu rumahnya, tempatnya. Kalau Sompok sama Lamper itu kasusnya kenapa kita buka cabang dekat, karena Sompok sudah nggak muat. Jadi SS banyak, Mbak. Ada beberapa kasus kita buka cabang, bahkan Condong Catur 1, Condong Catur 2. Ya, itu kedekatan. Bintaro 1, Bintaro 2 itu jejer nemplek, Mas. Itu saya beri, itu beda warung, cuman jejer. Bintaro Godean itu masih agak jauh, Mas. Tapi namanya Bintaro 1, Bintaro 2. Nemplek plek ya. Nemplek plek. Manahan 1, Solo Manahan 1, Manahan 2 itu nemplek plek. Gandeng, cuman ini warungnya beda. Beda manajemen. Kepala cabangnya beda sudah, manajemennya juga beda. Itu latar belakangnya karena apa? Satu warung sudah nggak muat. Itu ya, akhirnya kita kalahi dengan buka cabang tapi di dekatnya. Gitu. Jadi ada pertimbangan gitu, khusus. Pertimbangannya berbeda. Ya, kalau soal liane tadi semingkir ya itu urusan efek lain. Tiba-tiba bakso granatku mudon ya. Auf kok ketawa? Balas dendam ya? Auf balas dendam kamu? Oke. Pertanyaan ketiga. Lagi, silakan. Cowok lagi. Yang mana cowok? Mana nih yang seru? Yang Mas ini aja yang kayak saya. Oh, Cendi. Bodinya. Oh, ini Mas baju hitam ya, Mas? Baju hitam. Oke. Ya, selamat sore Mas Yoyo, Mas Abduaris, sama Mbak Ella. Makasih. Disebut akhirnya. Mungkin aku cuman mau nanya gini aja, ini khusus buat Rio. Rio dari mana yo? Rio dari Pelengkung Gading. Oh, Pelengkung Gading. Lagi dari SS Pelengkung Gading bukan, Mas? Nanti jangan-jangan karyawan SS, Mas. Oh, bukan. Dulu pernah mau ngelamar, Pak, cuman nggak jadi. Untung ora ketompo. Jadi pengusaha. Iya, ini makanya aku mau kebetulan bisa ada kesempatan buat nanya sama Mas Yoyo langsung. Pertanyaanku simpel, Mas. Mas Yoyo lulusan dari sarjana teknik. Tidak lulus. Teknik kimia. Tidak lulus. Tolong diralat. Rektor UGM tersinggung nanti ya. Tidak lulus dari teknik kimia UGM. Nyaris ya. Ya, dengan kondisi Mas dengan ilmu setinggi itu untuk angkatan dulu kan juga banyak yang berkualitas ya Mas Ena. Terus alasan kenapa Mas Yoyo benar-benar pengen melawan arus jadi pengusaha dan bisa bertahan sampai ya bisnis itu kan baru bisa dihitung setelah 5 tahun dia hidup atau tidaknya itu kan bukan dari 1 tahun 2 tahun punya cabang berapa, tapi bisnis itu stable nggak selama 5 tahun gitu loh. Nah, sementara Mas Yoyo buka dari tahun 2001 sampai tahun sekarang 2015 dan SS ngalami peningkatan terus menerus. Itu yang pertama tadi aku tanya, Mas Yoyo itu awalnya itu kenapa sih berpikir untuk jadi seorang pengusaha dan padahal yakin gitu, sementara dengan ilmu Mas mungkin sarjana teknik kimia bisa membantu pemerintah atau di mana yang sekarang juga sarjana teknik banyak dibutuhin. Nah, kok mau ngelawan arus? Belum sarjana dibilangin dulu. Kenapa ilmunya mau jadi teknik? Dan bagian itu. Terus yang kedua ya tadi palingan itu aja kok bisa Mas itu bertahan sampai 15 tahun sekarang di usaha seperti ini, banyak serangan dari mana-mana, itu kiatnya seperti apa? Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Rio dari Pelengkung Gading. Ono Pak Yo, ngerti ilmu teknik kimia, terus ra lulus.
Saya kenal baik sama ibunya Pak Yoyo. Nah, ibu kecewa ora tahu waktu itu kecewa. Wisuda ki piye to anakku. Sampai sekarang aja kalau dateng mbok kuliah diluluske. Ya Allah. Sampai sekarang masih gitu serius. Angkatan wiro. Enggak, iya dia kuliah diluluske ora UGM ora apa-apa. Kuliah diluluske terus buntut-buntutnya apa? Lah ngopo ta bukan dadak diluluske? Engko yo nek usahane ora yo nek sane jalan terus nek usahane ora jalan terus kan iso nglamar-nglamar. Alah ya. Masih gitu sampai sekarang itu. Ih serius. Udah 72 cabang padahal ya. Serius. Ibu pasti seolah-olah masih hidup di zaman Presiden Soeharto ya. Sekarang sudah Pak Jokowi. Iya, udah ganti padahal. Ibu guru ya Pak ya? Guru SD soalnya pegawai negeri. Pantes ya. Keluarga pegawai negeri. Bapaknya juga guru juga nih, negeri juga. Jadi anaknya koyo ngene dianggap bale lo. Jadi kalian pengkhianat keluarga ya. Iya. Kalian seluruh Indonesia bilang Pak Yo sukses itu hanya di mata kalian dong. Di mata ibundanya iki tetap ya Allah, kok nek usahamu bangkrut piye le? Kowe lulusno ra UGM ra apa-apa. Yang penting punya ijazah iso nglamar-nglamar. Ya Allah, Bu. Salam ya, Pak. Iya. Bagaimana jawaban dari pengkhianat keluarga ini? Kalau apa? Yo kepepet Mas. Lah kalau tadi yang sarjana berkualitas, saya itu kan nggak berkualitas Mas. Nggak lulus IP-nya ini, udah masa depan dari teknik kimia suram. Ya kan, mau ngapain, usianya sudah 29 tahun waktu itu. Memulai usaha SS itu kan saya udah 29 tahun. Saya lahir 73, SS 2002. Itu kan usia yang kalau ngelamar-ngelamar jelas ditolak. Udah punya ijazah, ngelamar-ngelamar susah. 29 tahun itu terlalu tua. Akhirnya saya kan mikir bagaimana caranya bisa hidup. Insight memang sudah punya, cuman Insight itu namanya event, IO itu kan ya naik turun gini, nggak bisa terus rutin. Akhirnya saya kepikiran saya untuk hidup bisa makan mesti harus punya penghasilan yang rutin raketang sedikit gitu. Ya akhirnya ya warung, buka warung. Nah kenapa warung? Karena saya hobi masak. Saya itu kalau menjalani sesuatu, entah itu pekerjaan, aktivitas apapun yang jangka waktu lama, saya itu selalu menuruti perasaan Mas, apa yang saya senengi. Kenapa dulu pertama IO? Karena saya paling seneng itu IO, seneng Mas sejak kuliah itu. Nah, kenapa sekarang warung? Ya karena saya seneng masak Mas. Passion saya kalau bahasa motivasi sekarang. Passion saya itu ada di situ juga gitu. Nah, katanya kalau kita itu beraktivitas bekerja dengan dekat dengan hati, dekat dengan dunia kita, itu berarti kita bekerja dengan passion, bekerja dengan cinta. Nah, kalau sudah seperti itu kan katanya itu jadi anti lelah, motivasi tinggi, angka-angka menjadi tidak penting. Ya, pokoknya enjoy ya. Iya, tidak ada orang nyuruh pun kita mau lembur, bahkan hasilnya kadang-kadang nggak ada pun kita tetap dapat senengnya. Gitu. Ketika angka-angkanya nggak dapat, belum dapat, paling nggak senengnya itu sudah dapat. Karena saya betul-betul seneng masak. Jadi, ya, menikmati proses-proses hobi yang menghasilkan uang. Nah, gitu. Banyak orang yang punya hobi ning bingung piye carane hobi dapat duit. Hobiku nyolong Mas, oh ya wes. Ya itu makanya mungkin beberapa orang salah arah. Karena sebenarnya berarti kalau ada orang masuk penjara itu salah ya? Tapi itu hobinya kok. Yes, pertanyaan kedua Rio kayaknya sudah dijelaskan banyak tadi ya. Bagaimana membangun sistem konsisten, terus mencintai pekerjaan, kayaknya sudah nggak perlu diulang lagi. Gantian aku yang bertanya dulu aja deh. Oke, sebelum break ini Mas. Mau 2016. Iya. Sudah besok sebentar lagi sudah 2016 Pak. Serba canggih. Sekarang orang pegang handphone tuh canggihnya luar biasa tuh, lihat tuh. Wow, merekmu begini. Oh lah mereknya canggih. Dari ngomongin ini. Wah, ini apel keroak barang ngono macam. Hina saja aku Mas. Iya. Ketika zaman sudah sedemikian canggih, dulu zaman BBM, zaman WA dan sebagainya macamnya, percaya atau enggak, namanya bosnya warung SS sudah 5 tahun enggak ganti handphone. Ini HP-nya. Wah, Nokia tua. Wah. Tombolnya saya tinggi, tombolnya saya tinggi. Mas ini gimana Mas? Layarnya nggak bisa dipegang belas. Raiso ki WA ki apa? Tapi lihat loh, miss call-nya liatin 16 miss call. Wow. SMS-nya 37 ya. Saya komplain malah ya. Tahu ya. Udah nggak bisa dipegang layarnya, nggak dibaca-baca lagi. Nah, saya saksi hidup bagaimana seorang Yoyo Eri Wahyono ini kok sederhana banget uripe. Bayangkan ya toh, nek dia mau beli iPhone 6s lagi yang harganya 14 juta,
tuku 10 cash wae iso. Merem ya toh. Omset semalam turah-turah. Nyuruh orang lagi kan belinya. Langsung tuake iPhone 6s ya. Piro Mas roh lusen lho bayang. Buat apa ngulek? Loh biar makin enak. Dia sanggup. Tapi yang aku ya Allah Pak, ini nek kowe ketemu ro sapa ya Allah, ini seperti dua layak dizakati lho. Kenapa Pak Yoyo pakai seperti ini prinsipnya? Apa ora gaptek nih ojo-ojo nemen-nemen lho. Monggo. Apa ya? Saya itu orangnya membeli apa yang saya butuhkan itu loh Mas, bukan apa yang saya inginkan gitu loh. Wah, ya kalau untuk keperluan komunikasi saya itu butuhnya hanya SMS sama telepon. Ya sudah, saya itu beli yang hanya bisa untuk SMS sama telepon, nggak mau yang macam. Lah buat apa sekarang saya beli yang bisa untuk macam-macam kalau saya itu nggak punya Twitter dan nggak seneng punyanya cuman Facebook satu-satunya, itu pun bukanya kalau di komputer gitu. Misalnya nggak sering buka. Nah itu jadi intinya itu Mas. Jadi memang saya beli apa yang saya itu butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Ya, yang saya butuhkan juga. Enggak penting gaya, Pak. Jenengan ini bos loh. Dadi bos loh. Kowe iki bos saiki wisan. Mas itu pakai itu kayaknya susah selfie loh, Mas itu. Harus selfie so. Ayo lah selfie. Ya. Ya di-upload. Enggak kunci Raisa wis lali dah. Itu yang aku gak habis pikir sama dia. Ada kameranya enggak? Oh ada. Alhamdulillah. Ada kamera. Masih ada kamera. Alhamdulillah. Gaya yang saya kaget kalau kalian main ke warung SS itu ada nomor 0811 25 150 itu adalah nomor layanan hotline warung SS yang dipegang di handphone ini oleh Pak Yoyo langsung. Artinya apa, seluruh cabang se-Indonesia komplain masuk ke HP dia langsung. Luar biasa ya. Yang tadi 37 SMS itu ya bener komplain. Nanti coba buka komplain. Iya, buka. Sambelnya kurang pedas. Oh iya gitu. Buka cambiro, buka. Itu kenapa komplainnya langsung ke handphonenya Mas? Handle satu orang Pak, kamu gaji secukupnya. Gitu? Ini orang siap dicaci maki kan beres. Jenengan santai, pantai, indahoy ngono lho. Ijek mikir komplainan kayak gini. Kadang-kadang orang lagi males, bete, kesel gitu kan kata-katanya. Mumpung gak kenal. Ini apa, makanan apa gitu-gitu. Itu gimana Mas? Ya, kenapa? Jadi ketika saya sudah tidak bisa berkunjung ke satu persatu warung, ya seperti coba 72 kalau saya targetkan seminggu sekali saja saya kunjungi, kan entek setahun itu Mas untuk berkunjung ke warung. Gitu. Saya merasa tetap harus tahu kondisi warung yang sesungguhnya, dan satu-satunya kondisi warung yang sesungguhnya dan objektif itu dapat informasi dari pelanggan. Kalau saya mengandalkan hanya satu orang atau dari manajer, saya takutnya itu nanti dikurangi, dibumbui gitu, terus komplain ada 100 ya. Asal Bapak senang. Sehari komplain ada 100 cuman dilaporkan 20 gitu misalnya. Jadi biar saya memang mendengar langsung, dan prinsip saya adalah pelanggan itu adalah big bossnya SS. Artinya kalau saya bosnya SS, pelanggan itu big bossnya saya. Otomatis saya harus melayani pelanggan. Itu yang kedua. Ya, sebisa mungkin semampu saya. Ya, itu. Yang ketiga adalah ketika saya berbicara dengan teman-teman di warung, teman-teman karyawan sampai berbusa-busa tentang pelanggan adalah raja, ayo layani pelanggan. Saya itu bisa pede, Mbak. Direkturnya SS juga melayani pelanggan langsung loh ya. Gitu. Saya pede gitu. Ya. Jadi ketika saya sekarang memaksa kalian melayani pelanggan adalah big boss, ya karena saya pun juga melayani pelanggan sebagai direktur. Berarti apa? Pelanggan itu di atasnya direktur. Ya, dan kalian di bawahnya direktur otomatis harus lebih melayani pelanggan lebih baik dibanding saya. Wah, tepuk tangan dong. Itu. Luar biasa. Dengan handphone ini loh. Dia ngomong, saya pun melayani pelanggan ya. Ini kita cek lagi. Karyawannya siapa ini gede-gede ya. Android langsung disimpan kabeh. Lah bosnya ini kayak ngene, Bro. Gue ngulek ya. Ini kalau di desa saya biasanya buat ganjel kulkas, Pak. Langka loh sekarang. Terus satu lagi ya Mbak ya, saya tambahin masalah konsekuensi kadang-kadang terganggu. Ya setiap profesi, setiap posisi mesti punya konsekuensi kan Mbak. Gitu, nggak mungkin kan kita jadi
pengen enaknya tok, meskipun direktur, meskipun presiden, nggak mungkin kan enaknya tok. Kebetulan kalau saya konsekuensinya ini ya saya ambil gitu. Toh saya dapat tukar dengan SS terus berkembang, SS terus baik kan gitu. Ya, pengorbanan lah gitu menurut saya. Kesederhanaan yang harus kita contoh. Luar biasa ya. Biasanya kalau udah dapat kesuksesan itu orang semakin tinggi tuh kayak makin terlena gitu. Kalau dia tetap wes anda pasor wae lae santai slow lae. Walaupun kayak ulekan santai gitu. Oh, foto ora butuh ora dikomati ya. Tapi karyawannya pasti punya grup WA toh. Manajer Indonesia grup WA se-Indonesia tuh ada kumpul ya toh. Paling kalau Pak Yo nakon wah boros SMS sih bayar ya toh. Ya kan gratis ya toh. Nek karo Pak Yo koordinasi boros pokoknya. Ini kayaknya Pak Yo itu kalau beli pulsa kayaknya pakai SMS mungkin ya. SMS aja tuh mungkin agak banyak tapi biar bisa balesin semuanya. Gak apa-apa, bagus Pak. Oke, break dulu. Kita istirahat dulu ke Ciburu Jogja, nanti kita balik lagi di Kobis, Kongko Bisnis. Kamu masih dengerin Kobis, Kongko Bisnis. Kongko Bisnis. Kongko Bisnis di kantor pusat Warung SS. Tepuk tangan lagi dong, luar biasa sore hari ini. Kita hal-hal yang menarik dan positif tentang SS. Ya. Ini prinsip kita untuk marketingnya. Ketok tular, mulut ke mulut. Hari pertama datang 100 orang puas, akan ada 100 marketing berarti Pak ya? Wow. Jadi pembeli jadi pelanggan dulu ya. Setelah itu pelanggan ini kemudian kita jadikan agen untuk promosi kita. Wow. Gitu. Oke. Gimana, Mbak? Ya. Jadi saya lebih baik. Jadi kalau pertumbuhan, Mbak. Kalau saya itu ditanya sering kali, bahkan ini kadang-kadang agak aneh teman-teman itu. Saya itu kalau buka cabang baru dulu itu, terus omsetnya itu misalnya tiba-tiba dari 1 juta menjadi 5 juta itu saya khawatir Mbak malahan. Gitu. Saya agak direm. Itu agak direm karena ini berbahaya. Gini ya, khawatir karena ledakan itu tidak baik. Saya itu justru lebih senang ketika kita buka cabang itu omsetnya itu kenaikannya langsam Mbak. 500, 1 juta, 1,5 itu misalnya 2 bulan, 3 bulan. Jadi saya justru nggak senang Mbak ketika buka cabang 500. Langsung Hari pertama 500, kemudian seminggu kemudian langsung 5 juta itu saya nggak senang. Saya malah khawatir Mbak. Saya minta ini direm. Itu. Cara ngerimnya Pak? Gimana cara ngerem biasanya kapasitasnya kita kurang-kurangi, stok-stoknya kita kurang-kurangi gitu. Ya, jangan sampai ledakan ini hanya meledak sekali habis itu bler. Orang pada kapok itu loh Mbak. Kalau gitu. dikurangi bahan baku orang sudah keburu datang, kita jawab habis itu kecewa nggak mereka? Lebih baik dia kecewa karena habis daripada dia kecewa karena tidak enak rasanya. Itu. Wow. Iya, prinsipnya seperti itu. Kayak nggak butuh duit habis ya. Besok dia lagi. Kalau kayak gitu kan awalnya kayak nggak butuh duit gitu. Emang nggak butuh duit, handphone aja kayak gitu. Kalau butuh duit, handphonenya tuh udah ganti. Beda ya, ada yang baru beli gitu ya. Butuh duit, cuman kita butuh duit jangka panjang Mbak, bukan butuh duit seminggu. Ya kalau maksudnya kayak tadi itu kan 5 juta terus dikurang-kurangin. Nih saya langsung Mas Ceo nggak butuh duit memang dia. Ternyata tapi memang berbisnis itu nggak buru-buru ya, harusnya memang berpikir jangka panjang bagaimana kelangsungannya dan bagaimana itu tetap terus ada dan tumbuh ya Mas. Iya betul, itu ya untuk marketingnya SS. Marketingnya tadi. Jadi ketok tular mulut ke mulut. Untungnya 100 orang yang makan di hari pertama, kedua, ketiga puas semua. Dia akan bercerita tentang keenakan SS, lezatnya SS kepada 1000 orang lainnya. Satu orang cerita ke 10 orang, neng SS wae ya. Bahayanya bener nek ternyata 100 orang ini kecewa semua. Dia akan jadi agen keburukan gitu. Ojo neng SS. Aku tak pergi dulu ya ke SS ngopo Raina. Iya, neng SS Raina. Bosen desa, HP elek. Ya Allah, luar biasanya. Sebelum penanya terakhir, aku ada sebuah kisah luar. Pak Yoyo ini saya kenal memang sejak dulu orangnya detil. Karena ketika kami kerja bareng di Inset Production dulu, saya paling sering ditunjuk sama Pak Yoyo.
Sap, kowe dadi state manager. Ya, jadi saya sama Pak Yo tuh nggarap event gede Pak ya. Artis Kaliber Jamrud, Nike Astria, Padi, wah panggungnya ini ke lagu. Nganggo HT ya toh. Pak Yo pakai HT, kontak dengan semua tim. Momen-momen dramatis itu beliau memang kadang stres, ketok banget. Tapi iso tetap tenang, yo wis ngopo meneh. Rugi ya rugi toh. Flengeh, goyang-goyang itu loh. Yang saya belajar dari Pak Yoyo. Momen dramatis ketika kita ngadakan konser waktu itu Niki Astria atau siapa di Mandala Krida Pak Yo. Saya di atas panggung dengan tenangnya, wah nggo hate ngono ki. Lapor teman-teman yang di panggung pojok-pojokan. Kulon jebol itu karena sudah batu-batu dilempar. Saya di panggung santai aman Niki Astria ya toh. Lho ya neng jopo tak tulen nasib mereka di luar tuh seperti apa gitu. Dan ini punya mental wis tenang. Wis buka wae lawange wis rugi ora apa kayak gitu loh. Bayangkan sudah terbiasa mengatasi komplain-komplain seperti itu ribuan orang dihadapi oponeh meng SMS. Ora enak makanannya ya. Ya toh. Tetap dibuat enak lagi supaya nanti. Kalau pas emosi juga sebenarnya ikhlas sih. Kalau raprak gitu. Enggak masalah kalau gini ya mikir. Boleh pakai 6 tadi. Yang boleh cari lagi. Di kelitian gak kok dapet ya kan. Oke. Kalau masih ada yang sama. Cowok gantian. Siapa? Silakan. Yang belakang Mas. Belakang. Gue semangat banget ngadeng-ngadeng. Komplain terus Pak. Orang saya kecewa dengan SS. Langsung dikirim 1 tiket umroh misalnya. Saya komplain terus Pak. Sampai satu padahal umroh semua. Tulah sewu. Malah sewu tok untuk tiket umroh. Catat terus Pak nomor teleponnya itu Pak. Macam-macam ya Mas ya. Tapi sisi positifnya jadi kalau saya itu dapat komplain itu menurut saya pengalaman ya, dari pengalaman saya komplain ketika konsumen tuh komplain tuh masih mengeluarkan komplainnya, melahirkan komplainnya, itu sebenarnya kemarahan yang belum puncak Mas. Ya. Soalnya kalau seorang konsumen tuh ketika kemarahan puncak itu biasanya dia diem, sudah pulang, pergi, nggak akan datang lagi gitu. Tapi ketika dia marah-marah itu artinya dia masih berharap saya kalau besok kesini lagi harus lebih baik lagi gitu. Jangan seperti ini. Sebenarnya seperti itu Mas. Itu pengalaman kami ya dalam hal mengelola komplain. Jadi kita selalu berpikir positif. Yang kedua, ketika menerima komplain, saya selalu tanamkan kita harus berpikir positif, tidak boleh curiga sama pelanggan. Ya, itu tidak boleh berprasangka buruk. Itu sama pelanggan. Ya, itu. Nah, ketika ditanya kompensasinya tergantung case-nya, Mas. Kalau kompensasi yang standar SS tanpa kebijakan, tanpa persetujuan, itu adalah garansi kekecewaan. Ya, itu sudah ada di warung-warung. Dan itu apa? Setiap apapun datang ke SS, merasakan menu apapun tidak enak, ya, itu langsung boleh diganti. Bukan minta diganti, tapi nanti diganti yang baru tanpa itu diambil. Dan bayarnya tetap sama. Jadi misalnya mau Mbak Ella, ya Mbak Ella, telur dadar nih, kasinen, ngomong sama waitress, Mas kasinen. Itu gantinya tidak kok dadarnya Mbak Ella yang sudah dijual itu diambil enggak, tapi dibuatkan yang baru, dikasih satu lagi yang enggak asin. Jadi dapat dua. Dapat dua, bayar satu. Nah, gede. Gitu. Nanti ketahuan ini ternyata. Meskipun kadang-kadang yang terjadi kayak banyak laporan, Pak, iya tadi komplain tapi dua-duanya habis, Pak. Sering itu terjadi. Pelaku, tapi saya bilang kita tidak boleh berprasangka buruk. Toh kalau ada konsumen yang misalnya berniat seperti itu, ya masa 10.000 konsumen semuanya seperti itu kan enggak, paling 1-2 dan kita enggak akan rugi. Ya, prinsipnya kita enggak akan rugi hanya dengan seperti itu. 1-2 komplain terus kemudian kita garansi. Bahkan sampai tingkatan yang lebih tinggi yang dengan persetujuan itu kehilangan, Mas. Ya, kehilangan helm, dompet, kita sudah investigasi dan lain-lain, tuker. Terakhir saya mentransfer uang 600.000 karena di Dukat Barito orang ngaku hilang helmnya harga 600.000. Langsung saya transfer sendiri, Mas. Saya tanya, orang tidak akan buat-buat kalau saya tanya, Mas, nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana, tadi jam berapa kejadiannya, posisi motor di mana. Dia bisa menjelaskan dengan runut dan baik, mau menjelaskan, saya yakin dia tidak bikin-bikin. Akhirnya saya minta nomor rekening, saya transfer 600.000. Gitu. Dan sering seperti itu tadi. Bahkan kita pernah nuker rekor sampai 26 juta itu di Cirebon. Apa itu, Pak? Tiket umroh tadi? Dia habis. Serius. Dia habis dari bank katanya ini. Dari bank ambil duit
Terus tasnya ditaruh di sini, tinggal ke toilet sebentar, hilang di warung SS Cirebon. Dia sendirian, tapi tasnya ditinggal. Iya, ditinggal. Emang niat sodako itu Mas. Lah ya kalau mau keluar tadi dibawa. Secara logika apapun itu bukan tanggung jawab pemilik warung loh. Iya, bahkan helm itu tidak, karena itu parkir itu sudah dikelola oleh pihak-pihak lain. Tapi saya inginnya seperti ini. Saya pernah membaca buku ya tentang kisah seorang pengusaha seperti itu. Saya itu terinspirasi sudah lama begitu saya baca. Seorang pemilik hotel ya, dia bilang sudah ditulisi di parkirannya itu ya, kehilangan barang bukan tanggung jawab kami ya gitu. Tapi begitu ada orang parkir di situ, kemudian dia kehilangan tap bener, tap mobilnya hilang, dia lapor ke bagian front office, Pak itu sudah ada tulisan, jadi bukan tanggung jawab kita. Manajernya lewat waktu itu Pak, ada yang bisa kami bantu? Ya Pak, saya kehilangan tap. Oke, langsung ditilik, betul kehilangan tap. Tapnya merek apa? Mobilnya Pak, mobil saya bawa sebentar, saya ganti tap dengan baru. Setelah itu diganti tap yang baru, padahal udah ada tulisan bukan tanggung jawab. Terus habis itu diganti, si konsumen itu bersumpah setiap kali saya ke kota ini saya akan selalu nginep di hotel ini, dan setiap kali saya ketemu orang saya selalu akan merekomendasikan untuk nginep di hotel ini. Saya terinspirasi dari situ. Ya, akhirnya bercerita ke 1000 orang gitu. Dan karena sudah tersentuh emosinya, dia bukan hanya akan menjadi agen promosi, tapi akan sangat fanatik, akan cinta sama SS gitu loh. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Ini positive thinking. Mungkin masnya tadi yang diganti 26 juta, makan pagi, siang, sore, malam dia di SS. Itu kalau dibelikan iPhone bisa berapa? Buat mengganti HP-nya ini. Dan Pak Yoyo orang jujur, orang baik, pasti dilindungi sama Allah ya enggak? Iya, aku yakin orang yang 20 juta kehilangan beneran. Karena dia akan merekomendasi ke orang-orang gitu loh. Jangan sampai orang itu malah buruk ya, merekomendasi kepada maling-maling lainnya. Ditinggal semua gitu ya. Buat 50 juta kok tinggal neng SS. Aku kok karo bose ya. Pak kacau itu ya. Jadi insya Allah itu luar biasa lah pengalamannya yang dahsyat. Luar biasa. 10 menit lagi loh lah. Sudah mau berlanjut ternyata. Betul Pak Produser? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kayaknya kalau 10 menit kita senang kalau bercerita untuk seorang pengusaha yang sudah sukses, kaliber Yoyo Eriwayono, 72 cabang, 3.600 karyawan seluruh Indonesia. Pak, kisah spiritual apa yang pernah dialami sih? Kok rezekimu dimudahkan, hidupmu kok ini penak banget juga Gusti Allah gitu. Yang lain susah banget pengen mangan gitu. Tapi Pak Yoyo dikasih titipan rezeki yang luar biasa buat 3.600 orang. Ada pengalaman apa spiritual tentang sedekah, tentang giving, tentang memberi apa Pak? Yang menarik perhatian dan mengalami keajaiban itu. Oke. Apa ya Mas? Jadi saking oke Pak. Ya tapi yang mungkin paling saya bagi di sini bahwa kalau saya ditanya SS itu bisa sukses, faktornya apa? Faktor besarnya apa? Usaha saya itu hanya 30% lah maksimal ya, berkontribusi terhadap besarnya SS ya, itu usaha saya. Pinter-pinter Yoyo, berdarah-darahnya Yoyo ya, itu beserta tim itu 30% ya gitu. Terus kemudian 10% itu doa ibu saya, itu 10%. Terus yang 60% itu betul-betul dari sana gitu loh ya, betul-betul dari sana ya. Sana yang tiba jakal dari Allah, jadi tangan-tangan kehendak Allah gitu ya, kehendak Allah ya itu. Nah terus dari mana kok bisa Allah berkehendak baik misalnya, terus kemudian memberi berkah ke SS sehingga SS bisa dari bagaimana SS mengetuk pintu langit, kalau SS bahasanya gitu, kalau mungkin bersedekah dan lain-lain itu salah satu bagaimana SS itu bisa berkembang. Tapi ya saya punya keyakinan sendiri, yang ini saya yakini sendiri bahwa mengetuk pintu langit itu atau bersedekah itu bukan untuk meningkatkan omset atau meningkatkan laba. Ya, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Karena pengalaman SS menunjukkan besarnya sedekah tidak identik dengan omset yang besar, tidak identik dengan laba yang tinggi. Niatnya salah soalnya. Iya, jadi jadi dengan kita bersedekah mengetuk pintu langit ya, itu pertama adalah untuk ngomset pahala.
jelas ya. Jadi Pak, omset rupiahnya mungkin tetap tidak berkembang, bahkan mungkin turun, tapi omset pahalanya tambah. Yang kedua, doa saya adalah dengan bersedekah ini, berapapun omset, berapapun laba, saya tetap bisa menemukan keindahan dari angka-angka itu gitu loh. Oh ya, bersyukur ya. Iya, bersyukur. Dan dari pengalaman SS, tanya ke teman-teman di SS. SS itu rugi miliaran ya, itu tidak sekali dua kali ya. Tapi dari keyakinan saya tidak pernah stres dengan SS rugi, tidak pernah stres merasa harus nangis meratap-ratap dengan SS rugi, itu tidak pernah. Saya tuh kalau ditanya selalu tenang, santai, bahkan ya nggak apa-apa, namanya usaha, kadang-kadang rugi, orang nanam itu ya kadang-kadang memupuk nggak panen terus ya. Itu dengan tenang lahir batin gitu, nggak digelisahkan. Pintu jebol di stadion tadi serapopo bener mlebu. Gitu. Nah, padahal kekuatannya, ya kekuatan batin seperti itu yang kita butuhkan gitu loh dalam berusaha gitu. Kekuatan itu kan kekuatan anugerah yang luar biasa dibanding omset jutaan rupiah. Yes. Berapapun omset, berapapun laba, kita tetap ditentramkan, diindahkan, tetap bisa menemukan keindahan. Itu adalah kunci dari sedekah. Bukan biasanya orang kan kalau bikin usaha pendapatannya mulai menurun, nggak ngerasa nggak kaya gitu. Udah mulai stres, udah mulai sinting gitu kan ya. Kurang, nah ini luar biasa ya. Mau rugi ya udah rugi. Ketika levelnya udah kayak Pak Yoyo, udah kayak Sufi ya, terus tenang, slow rezeki Gusti Allah ya. Ngalah-ngalahin Habib dari concat tadi luar biasa. Dan orang sukses saya Pak Yoyo gitu. Saya juga punya usaha tahu sukses saya juga gitu. Itu kami berdua anak yatim gitu. Jadi kalau kalian pengen sukses ya jadi anak yatim. Mudah-mudahan saya sukses juga ya, karena saya yatim piatu. Terane. Sumpah. Iya. Sukses kuadrat. Iya. Doain ya teman-teman yang ada di sini, ingat nama saya Ella. Oke, berarti memang kuncinya adalah ikhlas ya Mas ya, untuk melakukan sesuatu ikhlas terus. Iya Mbak. Jadi bersedekah itu untuk memintarkan kita biar ikhlas gitu loh. Oke. Sedekah itu untuk memintarkan agar kita ikhlas. Iya. Kasih garis bawah Yoyo Eri Wahyono. Nanti kuat jadi kuat. 2015. Iya. Tolong di-tweet nanti ya. Dan kadang-kadang saya tuh gini Mbak, seperti Mas Sabtu bilang tadi ya, yang saya nggak ingin tuh Pak Yoyo iso ngomong ngono, saiki wis sugih gitu. Itu orang-orang di luar sana. Tanya Mas Sabtu, saya waktu berjuang itu seperti apa sikap batin saya itu? Sepertinya tidak banyak berubah. Sikap batin tentang ikhlas, tentang slow, santai, style kendur. Iya, setel kendo tentang angka-angka itu. Saking slowne untuk bojo ayu. Oh, kowe ayu ya ngono. Kita tamu-tamu undangan, wah bojone Pak Yoyo ayu ya. Ini biasa slow ngono. Lah kowe ayu to, Nduk. Iki ono lek ngomong meneh lho, Nduk. Ayo, tips terakhir buat para mahasiswa. Dulu kan kita memulai bisnis mahasiswa tuh, Pak. Supaya bisa menjadi seorang pengusaha apa Pak? Jadi tips jadi seorang pengusaha sejak muda dari seorang Yoyo Eri Wahyono. Monggo. Tips jadi pengusaha. Apa ya? Apa pikiran Pak? Tugasku takon ning kene. Jenengan tamune kok jawaban Pak ojo malah. Jangan saya tanya loh Pak. Belum usaha aja belum. Kalau bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, memiliki usaha sukses, semua orang saya pikir sudah tahu, sudah paham. Saya yakin hanya belum berhasil mengimplementasikan dengan benar-benar dengan serius. Teorinya udah banyak, inspirasi sudah banyak, ya saya pikir tinggal melaksanakan dengan sungguh-sungguh satu demi satu. Tapi kalau saya sendiri belajar dari SS, bagaimana SS saya lahirkan, kemudian saya kembangkan sampai sekarang. Pertama kalau saya rumuskan tuh selalu saya ngomong gini. Mulailah kalau mau usaha itu carilah usaha yang dekat dengan duniamu atau dengan batinmu, yang kamu senangi dari hobi dan lain-lain. Ya, itu biar bisa tadi bekerja dengan cinta, dengan passion. Angka-angka menjadi tidak penting, tapi apapun yang terjadi kita bisa menikmati. Ya, gitu. Pilihlah itu yang dekat dengan hatimu. Yang kedua, ketika sudah ketemu, ya, terus kemudian mulailah dari yang sekecil-kecilnya. Ya, itu Pak, saya mau usaha, ya bisa buka dengan 5 juta, tapi saya punya 25 juta, saya sarankan bukalah dengan 5 juta dulu. Ya, tidak langsung 25 juta. Ya,
Ibaratnya kalau saya, ketika kita itu misalnya menanam tanaman, itu kita betul-betul bisa mulai mengenali tanaman ini sejak dari benihnya, inci demi inci kita ikuti. Ya, artinya apa? Kalau pengalaman saya di SS, itu yang belajar. Kalau kita itu menanam benih, kita merawat, kemudian inci demi inci kita ikuti pertumbuhannya sampai dia berbunga berbuah, itu yang belajar bukan cuma sininya, tapi naluri intuisi batin bisnis kita pun akan belajar. Ya, mengenali. Ya, itu. Jadi kalau saya membaca warung rugi dan tidak, itu saya mesti lebih canggih dibanding keuangan, misalnya seperti itu. Buku laporan keuangan itu segini nggak pernah saya baca, tapi saya baca cepet gitu, saya tahu warung yang nggak beres mana. Karena intuisi naluri sudah mulai belajar, karena saya melahirkan warung SS mengandung dan merawat dari betul-betul kecil. Gitu. Seperti kalau ngerawat anak itu, coba kalian diberi anak SMA langsung gede-gede itu malah susah, pasti gagal merawat gitu loh. Oh, dari kecil kita tahu ya Ki, ini Ki mesti Ki. Gitu. Treatmentnya Ki kudu ngene Ki. Betul, gitu. Naluri juga bekerja gitu. Bukan cuma angka-angka pikiran. Yang ketiga adalah ketika sudah ketemu mulai dari kecil total. Bukan cuma fokus tapi total fisik dan pikiran. Ya, untuk merawat dari benih itu. Ya. Setelah total, kemudian yang keempat adalah berbagilah atau ketuklah pintu langit meskipun dalam kondisi keterbatasan, karena dari situlah kita dikuatkan, dari situlah kita selalu diindahkan. Berapapun angka-angka yang kita dapat, apapun masalah kita bisa dimampukan gitu. Ya, itu. Jadi berbagi, bersedekah, mengetuk pintu langit itu bukan untuk ngomset banyak rupiah, ngomset laba, enggak, dan bukan sedekah. Gitu, dan bukan untuk bukan untuk menghindari masalah ya. Itu kita tidak mungkin steril dari masalah, tapi apapun masalah kita dikuatkan, berapapun angka perolehan kita tetap diindahkan. Itu di Quran ada, bersedekahlah dalam kondisi lapang dan sempit. Betul. Ya, itu. 4 langkah itu saya pikir yang bisa saya bagi, yang saya sarikan dari pengalaman bagaimana memulai SS dari awal sampai sekarang gitu. Luar biasa. Yoyo Heri Wahyono, tepuk tangan dong. Luar biasa. Biasanya nih motivator, closingnya kayak gini. Kalau saya bisa, kalian juga semua pasti bisa. Wah. Pengalaman pribadi Langsung hebat, sukses. Kapal pesiar, mobil mewah. Aku enggak loh. Maksudnya enggak, belum punya. Melihat aja. Di YouTube kok heboh ya. Pak Yoyo, matur suwun, luar biasa. Makin sukses dengan SS-nya. Baik. Ini sahabatku, guruku, panjang umur, sehat Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Senang ya? Iya. Hari ini kalau Kobis tiap minggu kayak gini seru ya. Seneng kalau siaran Kobis. Alhamdulillah. Asal bisa waktunya ya. Wan ya. Waktunya ini produsernya Saya juga mau pamitan nih. Loh. Kemana ini? Besok 2016 ya. Karena saya senang mencari sesuatu yang baru. Hal yang baru yang bisa saya lakukan. Sudah hampir 3 tahun loh aku di Kobis. Betul sekali. Dari awal dulu aku ketemu seminar. Kebagian sedih toh. Iya. Jadi 2 tahun awal 2013 ada seminar di Atmajaya, ketemu Dani Arya sama Mbak Heli. Sap yuk bikin acara di Jeronimo, kita konsep semua. Ternyata sudah lebih dari hampir 150 tamu lebih. Selama hampir 3 tahun saya siaran ya. Saya bilang sama Wan, saya jujur pengen punya sesuatu yang baru. Jadi ini insya Allah mulai bulan depan tahun depan saya harus pamit dari Kobis teman-teman. Aduh. Bener nih. Saya pengen nggak bisa siaran tiap malam Selasa terus. Jadi karena saya juga harus sering keluar kota kan. Tapi saya udah minta sama Awan, Kobis tetap berlanjut. Siapapun hostnya nanti, silakan. Saya siap di Jeronimo, mungkin saya tetap siaran tapi di acara inspirasi hidup manfaat. Nanti diputar kalau pagi, kalau malam. Karena itu banyak inspirasi dari banyak orang. Nanti biar saya bercerita. Tapi kalau nanti saya Kobis, Mas Awan, ada acara live gini boleh saya diundang ya. Saya siap sama Ella berdua, tos dong. Tapi yang di studio mau gue pikiran ya. Iya. Terima kasih Mas Mari sudah membuat Kongko Bisnis meriah dengan ilmunya. Semoga terus berlanjut sampai episode ke 100 sekian, 200 sekian. Amin. Hadiah juga buat door prize penanya. Siapa ini? Aku kasih yang Numayo. Ini buat aku udah perwakilan foto aja. Aku anak baru. Upload Twitter ya. Foto. Foto. Buat Pak Yoyo, Pak, perwakilan dari Jeronimo matur suwun. Perpelukan. Boleh tepuk tangan ya.
Terus berikutnya untuk yang 2 penanya, silakan Pak Yoyo memilih 2 penanya yang menarik menurut Pak Yoyo. Tadi ada beberapa penanya. Ada Habib, ada Agus, Fani, Rio, dan Anissa. Kira-kira mau yang mana? Pertanyaan yang mana? Loh, Pak. Karena belas kasihan dulu Pak. Atau banget loh Pak. Kasih aja itu Pak. Atau penanya pertama. Yeay, Mas Agus ya. Itu alhamdulillah jauh-jauh dari Semarang akhirnya dapat hadiah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang di di Aula Kantor Pusat Warung SS Jalan Kinanti Utara MMUGM. Terima kasih kedatangannya, terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan hari ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari Mas Yoyo gitu ya, keikhlasannya, kecintaannya atas pekerjaannya, inspirasi luar biasa, ilmu bermanfaat, sedekah jariah dunia akhirat tuh. Amin. Oke, berarti kita pamitan buat yang di sini dan juga kancah muda yang ada di rumah. Terima kasih buat Mas Sabtuari juga terima kasih 3 tahunnya bersama Jeronimo FM. Alhamdulillah. Nanti tetap ada Mas Sabtuari dengan bentuk yang berbeda ya. Bukan body ya, tapi program. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kongko Bisnis. Baru saja kamu dengerin Kongko Bisnis. Oke, fine. Thanks. Bye.